Halo teman-teman, jadi di sini aku mau ngebahas tentang produk susah laku jualan online. Jadi ini aku fokusin ke seller-seller yang jualan di e-commerce, yang di Shopee, Tokopedia. Jadi ini tuh bukan soal iklan atau jualan di sosial media, tapi ini lebih ke jualan di e-commerce. Jadi kenapa sih ya produk ini tuh susah laku? Kenapa ya teman-teman? Nah, jadi ini tuh aku mau ngebahas tentang kenapa produk susah laku untuk jualan di online, terutama tuh di e-commerce. Jadi di sini tuh kita ngebahas tentang perjalanan si customer ini dulu. Jadi ini aku ngebuat ini tuh perjalanan customer itu sebelum akhirnya belanja ya teman-teman. Perjalanan customer itu kita bisa sebut juga sebagai yang namanya customer journey. Jadi customer ini tuh kalau biasanya ngelihat produk dia itu akan lihat-lihat aja atau tuh langsung diklik. Tapi kebanyakan customer itu tuh lihat doang, lihat aja. Atau juga dia tuh pas dilihat tuh dia wishlist. Jadi dia sukai apa produk yang mau dia beli. Tapi itu belum tentu dia check out. Tapi biasanya kebanyakan seller itu tuh hanya dilihat terus diklik aja, jadi nggak di check out produknya. Nah, di sini tuh kita mau baca data ya. Jadi kalau mau baca data di sini itu tuh ketika kita menjual suatu produk di marketplace, itu dari si buyer melihat produk kita. Ini tuh contoh ya, ini tuh 100 sebagai contoh aja. Di convert 20% sebagai klik normalnya. Ini tuh normalnya, jadi itu kita dapat 20%. Jadi ini tuh klik yang ke-20 itu kan kita berharap dia ngelakuin check out atau tuh setidaknya masukin keranjang dulu kan. 10% dari klik ini. Kemudian dari yang udah klik 10% masukin di keranjang, itu kan 10% kita masukin ke keranjang kan. Kita masukin ke keranjang kan, terus kita berharap itu 5%. Jadi kita tuh check out 5% itu kita check out ya teman-teman ya, kita berharap di check out. Nah yang kurang itu tuh adalah kalau misalnya tuh udah produk yang kita jual ini tuh dilihatnya tuh cuman 100, udah gitu dapat kliknya itu cuman di angka 5%. Nah, kalau 5% ke situnya kan tinggal 10%. Jadi ini tuh udah nggak ada teman-teman, udah nol. Sininya 50%, jadi udah nggak ada. Jadi otomatis udah nol. Sehingga itu yang normalnya adalah seperti ini, 20% dari lihat itu ke klik 20%, dari klik ke keranjang itu 10%, lalu dari keranjang ke check out itu 50%. Ini normal ya teman-teman. Jadi ada level-levelnya ya teman-teman. Nah, udah gitu dari keranjang itu menuju check out, teman-teman itu tuh biasanya normalnya itu di 20% sampai 50%. Jadi ketika si buyer itu udah ngeklik produk, dia masukin ke chart atau keranjang, dari keranjang dia ngelakuin check out itu tuh biasanya 20 sampai 50%. Lalu sisanya kenapa kok akhirnya udah dimasukin keranjang, tapi si buyer ini tuh nggak ngelakuin check out. Itu tuh biasanya antara lupa bayar atau belinya nanti. Jadi udah belinya nanti, ibaratnya tuh nanti semoga keinget gitu ya teman-teman. Jadi tuh dimasukin keranjang dulu. Nanti baru tuh beli lagi ya teman-teman. Itu pun kalau ingat. Tapi tuh kebanyakan si bayarnya itu tuh lupa. Jadi solusinya itu dikasih special promo atau reminder. Nah, kalau ini tuh jawabannya. Jawaban kalau misalnya tuh teman-teman di sini oh kenapa ini kok produk saya tuh susah laku gitu. Jadi kalau tuh misalnya kurang klik ya seperti ini tuh
harus diubah fotonya. Karena berarti itu produknya cuma dilihat doang. Kalau kurang CO atau check out, teman-teman bisa kasih promo atau promotion. Jadi dikasih special promotion lagi, atau mungkin harga teman-teman itu kurang kurang masuk gitu, atau kemahalan. Nah, kalau kurang traffic itu tuh teman-teman ubah judul, karena logikanya ketika traffic yang datang sedikit berarti ada judul yang salah. Mungkin teman-teman itu memakai judul yang kurang relevan, sehingga tuh sistem juga ngebacanya sulit, atau mungkin bayar nggak bisa menemukan produk yang kalian jual di e-commerce. Kemudian fokus teman-teman. Ketika kalau misalnya teman-teman tuh mendapatkan traffic, itu minimal ya dapat kliknya 15% lah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak dapat klik 15%, sekitar 5%, 10%, itu masih oke. Berarti yang aku bahas lebih bisa asumsi bahwa tuh kalian itu baru, atau produk yang kalian jual itu tuh baru. Di misalnya kalian mendapatkan 1000 traffic, terus misalnya dapat kliknya 15%, itu berarti dapat 150 klik. Jadi ini kan berarti kita pengennya dapetin konversi. Jadi kalau misalnya kita nggak dapetin konversi, berarti kita harus fokus ke yang saya bilang tadi teman-teman, yaitu dikasih promo. Traffic rendah, konversi rendah itu normal ya. Jadi kalau traffic rendah, konversi rendah itu sangat-sangat wajar, sangat-sangat normal. Tapi kalau trafficnya tinggi, konversinya rendah, itu tuh dibilangnya aneh. Berarti ada yang salah sama toko kamu. Kenapa? Apa yang membuat kok kayaknya trafficnya tinggi tapi konversinya rendah? Berarti kembali lagi di ini yang tadi, kita mainnya tuh di harga promo. Kalau misalnya tadi trafficnya tinggi tapi konversinya rendah. Jadi saran saya buat teman-teman sini, kalau jualan di online terus bingung, ini kok toko aku tuh sepi dan sebagainya. Jadi itu tuh fokus dulu kepada traffic. Kalau misalnya udah dapat trafficnya, selanjutnya itu kita pikirin klik. Nah, tapi kalau misalnya kliknya udah banyak, tapi itu nggak ada penjualan, nah baru itu tuh pikirin soal konversinya. Nah, jadi tuh gini, ketika trafficnya udah ada, kita akan fokus ke kliknya. Nah, baru di sini kita fokusin kepada satu-satu produk. Contoh, kayak ini kok produk yang ini kliknya banyak tapi konversinya tuh rendah. Atau juga kok ini produknya dilihatnya banyak, tapi itu kliknya sedikit. Jadi kita harus lihat itu satu produknya itu satu kali dicek. Apalagi kalau misalnya kita belum punya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung soal gimana sih kok cara naikin produk jualan kita susah laku dan sebagainya. Nah, fokusnya itu tuh di trafficnya dulu. Nah, jadi untuk video ini itu aja dulu ya teman-teman. Jadi semoga membantu video ini kepada teman-teman, semangat juga untuk jualannya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe di YouTube channel ini. Dan jangan lupa juga komen kalau teman-teman itu ada pertanyaan apapun, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa juga follow akun kami yaitu Cuan Yuk. Oke dah teman-teman, thank you.